Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Yang Emeril Khan Mumtaz telah tenang di sisi Yang Maha Kuasa setelah jenazahnya dibaringkan ke pusara terakhirnya Komplek Pemakaman Desa Geger Beas, Kecamatan Cimaung, Bandung, Jawa Barat Senin lalu. Namun sisa-sisa kenangan tentang sosok Eril akan terus tergerai terutama bagi keluarga. Guratan kenangan itu bahkan dilukiskan oleh adik almarhum Eril, Camelia Laetitia Az-Zahra di atas kanvas. Lukisan yang dibuat sebagai penghormatan pada sang kakak yang begitu menyayanginya itu bahkan sempat terpajang saat prosesi pemakaman dengan latar wajah Eril yang tersenyum lebar mengenakan kacamata. Kita doakan semuanya, dan itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa doa saya telah terkabul, dan saya telah menitipkan kain kafan kepada anak saya pada saat di Swiss. Alhamdulillah, pelajaran bagi saya sebagai neneknya bahwa saya belum tentu seperti yang Eril lakukan. Meski saat prosesi pemakaman banyak orang tak menyangka siapa pelukis wajah Eril, rupanya siapa sosok di balik pelukis baru terkuak setelah Atalia Praratia ibunda almarhum Eril memposting kegiatan Zahra saat melukis dengan sepenuh hati sebagai dedikasinya pada sang kakak. Dan inilah kumpulan foto dan video saat gadis berusia 18 tahun ini melukis dengan sentuhan tangannya sendiri seperti diposting Atalia sambil membubuhkan tulisan penuh haru. Tanda cinta Teteh Zahra untuk AA tercinta, tulis Atalia dengan emotikon cinta. Oh, dia suka banget ngegambar. Iya, kelihatan kalau yang satu mesin ya. Ya, kalau AA itu dia lebih ke pengen kayak papa mah. Aku pengen suatu saat aku pengen punya perusahaan sendiri. Aku pengen kayak Entrepreneurship udah keluar dari muda ini gitu, sama kayak papanya. Pas satu SD di jualan udah bikin es. Ya, goresan tangan dengan hati yang penuh kecamuk duka itu benar-benar telah menghasilkan karya dengan cerminan kepribadian Eril yang bersahaja dan murah senyum. Kelak, senyum yang tersungging itu akan terus membayangi hari-hari Zahra. Apalagi ia jelas masih sangat trauma setelah menyaksikan bagaimana peristiwa 26 Mei 2022 lalu itu. Ia menjadi saksi ketika di detik-detik sang kakak terseret ombak sungai Are, Bern, Swiss. Apalagi sang kakak tak kuasa menahan derasnya arus setelah sebelumnya sempat menolongnya ke tepian sungai. Saking syoknya, sejak sang kakak menghilang selama 2 pekan hingga ditemukan, Zahra terpaksa menutup akun media sosial miliknya dan lebih memilih menepi sambil meratapi duka. Hanya melalui akun Atalia, ia bisa menumpahkan rindu dan kenangannya pada sang kakak. Pada saat akan naik ke atas, kelihatannya ada kesulitan yang kami juga tidak paham bagaimana kondisinya, cuman yang itu informasi yang kami terima, barangkali ada arus begitu. Singkatnya
yang lain bisa naik ke darat, Eril kemudian terbawa arus. Gitu. Itu informasi yang kami terima per jam 11 malam tadi. Sosok Zahra sendiri nyaris serupa dengan almarhum Eril. Meski ia menyandang putri dari orang nomor 1 di Jawa Barat, namun kehidupan sehari-harinya tampak bersahaja dan jauh dari kesan serba mewah. Ia dikenal pintar dan berprestasi. Dari penelusuran digital, Zahra diketahui lahir pada 17 Agustus 2004 silam di Bandung. Prestasinya sudah terlihat sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Zahra diketahui lulus sekolah di SMAN 3 Bandung pada tahun 2021. Setelah itu, ia kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Zahra lolos masuk ITB dengan jalur prestasi SNPTN 2022. Namun meski sudah lolos ITB, rupanya Zahra terobsesi mengikuti jejak sang ayah, Ridwan Kamil, yang di masa muda menempuh pendidikan di luar negeri. Zahra pun akhirnya memilih kota Bern, Swiss sebagai tempat menempuh pendidikannya di salah satu universitas ternama di Eropa. Tapi sayang, saat mendaftar kuliah dan rencananya ditemani sang kakak untuk tinggal di Swiss, impian Zahra untuk menempuh pendidikan di benua biru bersama sang kakak sirna. Setelah sang pemilik semesta memanggil Emeril ke pelukannya lewat wasilah keindahan Sungai Arbern. Eril dan keluarga ini melakukan lawatan ke Swiss dalam rangka untuk mencari sekolah S2 dan beasiswa bagi Eril yang sebentar lagi akan selesai S1 dan juga adiknya yang akan masuk ke perguruan tinggi. Darah seni yang mengalir dalam jiwa Zahra tak hanya dalam seni lukis tapi tarik suara. Zahra bahkan pernah mengikuti ajang pencarian bakat di The Voice Indonesia. Namun Zahra hanya sampai di babak penyisihan. Tapi itu gagal banget Nggak apa-apa. soalnya Harus ada yang mulai. soalnya awalnya cuma coba-coba doang kayak ya udah Kata sih temen ya. kapan lagi kayak nyobain doang ternyata masuk. Ya jadi nggak Terus ya bilang panik nih. banget. Nggak bilang ini waktu itu. Sama sekali nggak bilang. Nggak bilang tiba-tiba, Mama, ya aku Aku harus nominasi. Jakarta gitu. Hah? Keren. Terus gimana dong? Zahra kan harus latihan apa segala macam. Mamanya yang panik gitu kan. Terus ya udah tapi ya kita mah support aja. Yang penting dia berani dulu. Meski karir bermusiknya tak mentereng, namun Zahra tetap menekuni dunia tarik suara. Pada kesempatan wawancara dengan Alvin Adam, Zahra bahkan sempat menyanyikan lagu yang digemarinya. Jadi Zahra ini ya baru SMP ya. Lalu Zahra ini mau jadi arsitek ya. Pinter bikin tati, yang paling keren lagi Zahra itu doyan banget nyanyi dan suaranya bagus. This is very very extraordinary and it is even more than anyone that you adore and love is for the way you look at me. Kedekatan Zahra dan almarhum Eril bukan kasih sayang biasa. Keduanya tumbuh dengan kasih sayang penuh dari ibu dan ayahnya. Bahkan sesibuk apapun ayah dan bundanya, ada satu momen dalam seminggu mereka selalu berkumpul bersama di meja makan. Kebayang gitu. Ya, Iza ya. Tapi wayahna gitu ya. Wayah itu seharusnya wajib semua ikut. Jadi kita mau nggak mau seminggu sekali ya gitu. Tapi lucu kita Kamu kehilangan ketawa-ketawa. nggak waktu-waktu yang tadinya deket banget, tiba-tiba akhirnya memang mau nggak mau ya harus Iya. begini kan gitu. Awalnya emang ngerasa kayak berat, tapi lama-lama ya udah ada emang pekerjaannya Dinikmati, ya. gitu ya. Meski punya kesamaan kesahajaan sikap, jika urusan meja makan, Zahra dan almarhum Eril punya selera yang berbeda. Eril yang sejak kecil lahir di Amerika punya kebiasaan makan ala western food. Sebaliknya, Zahra yang terlahir di kota Kembang, lekat dengan lidah ala Pasundan, gemar dengan ikan asin dan sambal. Akan lahir di Amerika, di Iya. New York. Dia senangnya makanan barat. Burger kah, ayam goreng kah, spaghetti kah, pokoknya yang gitu-gitu. Western food lah. Western. Nah, ini mah lahirnya Lokal. di Indonesia. Aduh, Lokal keren banget. banget sih. Apa yang paling dia suka? Hah? Ternyata adalah ikan asin. Itu kalau ikan asin, dia sambil Dia nonton, jambal gitu. apa aja ya deh. Diapain aja. Very Sama local. apa boleh dibilangin nggak? Sama pete. Oh, ikan asin pedas pakai peti kan enak sekali ya kan gitu kan.
Kedekatan Zahra dan Eril jelas menyisakan selaksa duka usai kepulangan sang kakak untuk selama-lamanya. Bisa dibayangkan bagaimana getirnya kehilangan sang kakak. Apapun rasa kehilangan pasti tidak enak, manusiawi. Tetapi jangan sampai kan perpisahan di dunia cuma sementara ya, gitu. Gak ada yang tahu, ya. Gak ada yang tahu umur dan Allah yang maha menetapkan, Allah yang maha mengetahui keadaan hambanya. Jadi Allah yang maha memiliki, Allah yang berhak untuk kapanpun Allah mau ambil, Allah ambil. Ya kitanya ikhlas ngejalanin ini semua, ridho, rela hati dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Kenangan demi kenangan manis tak hanya tergores melalui kanvas lukisan Zahra. Sang ayah Ridwan Kamil bahkan terus terkenang akan sosok dan kepribadian almarhum Eril. Kemarin Kang Emil bahkan memposting foto sepasang sepatu biru dengan menuliskan di balik kisah sepatu yang dibelinya saat lawatannya ke Spanyol beberapa tahun silam saat Eril masih duduk di bangku SMA. Kang Emil menceritakan jika sepatu tersebut dibelinya di kota Sevilla atas permintaan almarhum Eril. Tapi belakangan ia baru mengetahui jika sepatu itu sengaja dipesan Eril untuk diberikan kepada satpam sekolahnya sebagai kado. Ini anak keren sekali gitu dan peluk ayahnya banget gitu. Sekolahnya juga sama di ITB, beda jurusan aja gitu ya. Dan ya saya sama anak saya pertama laki-laki. Bagaimana kita sudah menyiapkan dan hampir jadi gitu ya meneruskan program magisternya di Switzerland rencananya, namun Allah telah memanggilnya. Semoga Eril yang masih bersih, yang insya Allah saya melihat beliau lurus ya orangnya, dan saya juga sampaikan kepada Kang Emil bagaimana saya juga harus mencontoh bahwa Kang Emil dan Bu Cinta sudah berhasil mencetak seorang anak yang luar biasa. Sebelumnya Kang Emil juga memposting tulisan agar kelak Baby Arkana bisa melanjutkan jejak kebaikan sang kakak. Dear Arka, saat kamu meneruskan semangat Eril membangun dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Tulis Kang Emil dengan latar pembangunan masjid yang tengah dibangun di sekitar pemakaman almarhum Eril. Tak bersamaku, oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku, di sini menjagaku selalu. Kepada siapa saja yang memiliki keistimewaan takdir, Kang Emil juga menulis postingan kuat menyentuh agar selalu berbuat baik apabila jika punya kemampuan lebih. Jika kamu datang dari keluarga yang punya privilege kekayaan atau kekuasaan, gunakan keistimewaan takdir itu sebagai power untuk berbuat kebaikan. Bukan sekadar pamer-pameran ingin pujian, tulis Kang Emil dengan latar video kuncup bunga bermekaran. Pokoknya saya tuh kalau baca, kayak tadi saya baca lagi di medsosnya Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil, pasti saya nangis gitu. Saya selalu kalau baca gitu, dimanapun ada kadang diam itu atau saya nggak tahu entah di keramaian entah di mana, pasti saya suka nangis, nucur air mata.